Seperti Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang merupakan pimpinan suku Khazraj, suku Aus ya di Madinah. Dia radhiyallahu anhu pernah baca Quran malam hari, kemudian beliau melihat waktu lagi ngaji ada cahaya putih. Yang sebenarnya dia lagi ngaji, karena dia rasa gerah, dia keluar dari rumahnya, dia ngaji di depan rumahnya. Terus kuda yang sedang diikat di pohon itu merontak tiba-tiba. Waktu dia ngaji, dia berhenti ngaji, kudanya tenang. Dia ngaji lagi yang kedua, berontak lagi kudanya. Begitu terus sampai 3 kali. Dia bilang setelah itu, saya curiga, kemudian tiba-tiba mata saya angkat ke langit, dan saya melihat beberapa cahaya putih menembus langit. Maka saya pun segera menuju ke Nabi SAW. Jadi sebelum subuh, melapor, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Ini pas menjelang azan subuh, Nabi SAW sudah di masjid, lalu Usaid bin Khudair menceritakan radhiyallahu anhu cerita itu. Kata Nabi SAW, demi zat yang Muhammad dalam jiwanya, hai Usaid, kalau seandainya kau membaca Quran sampai terbit matahari, niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Berarti ada sahabat yang melihat itu. Tapi tidak semua, hanya untuk membuktikan memang mereka ada. Tapi secara global tidak dilihat. Sama dengan jin. Ketemunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan jin yang memang menjelma jadi manusia pada saat itu. Jadi belum pernah disebutkan di dalam riwayat yang sahih kalau ada sahabat Nabi ridwanullahi alaihim atau Nabi SAW sendiri menceritakan kalau para sahabat, bukan Nabi SAW, para sahabat belum pernah ada yang menukil kepada kita kalau mereka bisa melihat jin itu langsung, kecuali jelmahan jadi manusia. Kasus Abu Hurairah melihat jelmahan jadi manusia, gitu kan. Kemudian pernah juga Ibnu Abbas dan Ibnu Umar melihat ular, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan itu adalah jelmaan dari syaitan, gitu kan. Kalau ada ular di rumah kalian, maka usirlah. Ingatkan sampai 3 kali, keluarlah. Kalau dia nggak keluar, berarti dia ular biasa. Tapi kalau dia jin, dia akan pergi dengan kalimat, dia akan pergi, gitu kan. Ini hadis sahih menjelaskan masalah itu. Berarti bisa menjelma. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian melihat anjing yang hitam, semuanya hitam, gak ada satupun bulu warna lain. Maka bunuhlah, karena itu adalah jelmaan syaitan. Jadi ada penyampaian Nabi SAW, tapi jin ini, syaitan ini tidak menjelma, tidak datang dalam poster aslinya. Karena poster aslinya asalnya nggak bisa kelihatan. Gitu kan? Tapi Allah datangkan mereka dengan posisi-posisi seperti ini. Bisa terjadi. Tapi kalau Nabi SAW berbeda. Para nabi-nabi melihat langsung. Para nabi-nabi bisa melihat langsung. Gitu kan? Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW pada saat selesai sholat lalu berbicara kepada para sahabat. Beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang coba menggodaku. Gitu kan, kata Nabi SAW. Lalu aku pun menangkapnya. Allahu a'lam bagaimana, itu kuasa Allah. Karena Nabi SAW punya khususiyah. Ada sesuatu yang Allah khususkan buat Nabi SAW. Di antaranya beliau bisa menangkap dalam sholat. Beliau bahasanya begitu. Dan kita yakini. Orang yang meragukan sedikit saja tentang berita Nabi memegang jin ini atau menangkapnya, maka dia berarti menghina Nabi SAW. Tidak boleh, karena Nabi menyampaikannya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya menangkapnya dan saya berkata kepada penduduk masyarakat Madinah, kalau seandainya saya tidak mengingat perkataan saudaraku Sulaiman yang meminta agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudahnya, maka aku akan ikat syaitan itu di pohon Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Nabi SAW beda. Nabi SAW melihatnya, gitu kan? Para nabi-nabi melihatnya.